Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wabillah, wa minallah, wa ilallah, wa alallah, wa fillah, wa la hawla, wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah, wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Qalu ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Qala majalisul ilmi. Al-hadits. Pertama-tama yang saya muliakan para guru, para buya, para asatiz, para habaib yang saya hormati, dan tiada lupa pula kepada seluruh kaum muslimin muslimat, ikhwan akhwat, juga seluruh para YouTuber yang begitu berjuang memberi edukasi terhadap masyarakat umat bangsa yang Al-Fakir hormati, yang Al-Fakir cintai, yang Al-Fakir muliakan. Semoga Allah merahmati kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Begitu pula ada para alim ulama semua, para ju'ama, dari mulai RT sampai presiden, yang Al-Fakir sangat hormati, yang Al-Fakir sangat cintai, yang Al-Fakir sangat muliakan. Lasiman wa khususon pada seluruh ikhwan akhwat jamaah ribatman wal hikmah yang sangat Al-Fakir dambakan. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu kembali di dalam raraga thalabul ilmi. Intinya kita berbagi tausiah, pengalaman, wawasan, saling mengisi, saling melengkapi di antara kita. Semua kita adalah sama. Tidak ada yang lebih pintar, tidak ada yang lebih gagah, tidak ada yang lebih hebat. Semuanya itu hanyalah milik Allah. Kita semua lemah, kita semua bodoh, kita semua berjuang untuk mendapatkan ilmu, pengalaman, wawasan, yang intinya adalah kita mengejar keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga yang kita kejar ini benar-benar kita dapatkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini Al-Fakir, ini acaranya acara berbagi kan. Ini Al-Fakir mau berbagi satu aurat, satu amalan yang berkhasiat, berfaedah agar kita bisa mengenal alam jin. Orang ada yang mengatakan alam gaib ini, karena kalau menurut banyak ulama ya, yang namanya jin enggak gaib karena ada kan. Cuman ada yang bisa melihat, ada yang enggak, seperti itu ya. Pada intinya seperti dengan manusia, manusia juga ada yang tidak bisa dilihat siapa, yang tidak di dekat kita, seperti itu. Jadi amalan aurat wirid ini berkhasiat, insya Allah kita diberi oleh Allah bisa mengenal alam gaib. Ya kita kan sementara ini walaupun kita
yang dibicarakan kita ya misalkan Al-Quran surat At-Toha, Al-Quran surat Al-Maryam, Al-Quran surat Al-Mujadalah, tek 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 tek. Ya, kan belum tentu kita mengenal, walaupun kita berbicara jin-jin belum tentu kita mengenal alam jin seperti apa. Bahkan ada yang mengatakan seperti begini, kalau ada orang yang mengakui, kalau ada orang yang mengakui, kalau ada orang yang mengaku, kalau ada orang yang mengatakan bahwa dirinya telah menemukan, telah bertemu, telah melihat jin, bahwa orang itu adalah saya ingin tahu, bahkan saya meragukan keislamannya. Kenapa sebodoh begitu? Kenapa kita tidak mencari tahu? Kenapa kita tidak terus belajar sampai Allah memberikan kita bisa? Kalau kita tidak bisa ya mungkin Allah tidak memberikan. Jadi maksudnya jangan suka menyalahkan orang lah seperti itu. Kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan jin, kalau ada orang yang mengaku telah kenal dengan jin, ya udah silahkan aja. Kalau kita mau, kalau misalkan dia berbohong, itu hak dia dengan Allah. Orang bohong itu seperti apa dosanya? Jadi kita jangan ikut-ikutan terjerumus. Apa terjerumusnya? Ya kita malah orang yang mengaku ketemu jin katanya diragukan keislamannya, kok bisa begitu? Ya, jadi kita akhirnya kita mau bersih malah kita kotor seperti itu. Udah, kalau ada orang yang mengaku ketemu dengan jin, mau bohong dia, hak dia, mau benar dia, ya mungkin itulah Allah memberi kelebihan kepada dia seperti itu. Jadi intinya apa ya? Intinya ya udahlah kita saling menghargai, saling menghormati lah seperti itu. Entoh ilmu itu kita memang oleh Allah diberikan ya menurut prerogatif Allah, kehendak Allah seperti itu. Kita mengerti tentang Al-Quran, belum tentu kita diberi oleh Allah mengerti tentang alam gaib seperti apa, ketemu dengan jin, setan, iblis, siluman seperti apa, kan belum tentu bisa seperti itu. Tapi ada orang yang tidak begitu paham terhadap Al-Quran, tapi Allah memberikan dia bisa ketemu dengan jin, bisa masuk alam jin, itu kan prerogatif Allah. Jadi intinya ya udah, kita berusaha bersihkan hati kita daripada sifat hasud, dengki ya, kotor hati jiwa saya bersihkan. Kalau orang berbuat salah, orang berbuat bohong, ya itu hak dia dengan Allah nanti. Jadi kita jangan ikut-ikutan terseret dosa malah seperti itu. Tuh, jadi ini Al-Fakir mau mengijazahkan ilmu supaya Allah memberi kita kenal dengan alam gaib seperti itu. Seperti itu. Jadi kita tahu di dalam Al-Qur'an ayat itu kan yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin satu itu beribadah Allah. Jadi kita misalkan Allah tidak menciptakan jin untuk ibadah, bagaimana jin itu, cara apa jin itu? Ya kalau kita ingin mengetahui ya silahkan saja. Jangan kita, ada orang yang mewiridkan surat jin misalkan, dapat ijazah dari gurunya memang misalkan sudah masuk ke alam jin, terus mengijazahkan kepada muridnya. Ini anak-anak kalau ingin tahu apa alam jin, ini wiridkan, puasain apa. Terus ada orang yang iseng, kalau ada orang mewiridkan surat jin atau ayat Al-Quran yang lainnya, punya keinginan untuk bertemu dengan jin, wah itu orang kurang kerjaan. Kok bisa begitu? Silakan saja. Silakan saja. Kalau kita misalnya kita berahli ke fikih, ya kita terangkan fikih kita. Jadi jangan kita menyerang orang lain lah. Jadi kita masing-masing saja. Yang mau ke Jakarta silahkan, yang mau ke Serang silahkan, yang mau ke Jawa silahkan, yang mau ke Lampung silahkan. Ya silahkan, kita masing-masing tujuan saja seperti itu. Jangan mentang-mentang kita mau ke Jakarta, orang yang ke Jawa kita larang. Jangan ke Jawa, ke Jakarta aja sama saya. Ya anggap begitulah. Jadi ayo kita saling menghargai, kita saling memuliakan, saling menghormati di antara kita. Entoh Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita adalah menurut prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Tapi sebelum Al-Fakir ke acara inti, ya Al-Fakir tadi membacakan ya di dalam tamhid, yaitu adalah hadis Nabi yang berbunyi idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Jadi kata Nabi begini, apabila kamu melewati taman surga, farta'u, senang-senanglah kamu. Dalam arti masuklah kamu, bergaullah kamu, bergabunglah kamu ke situ. Seperti begitu. Kalau kamu sekalian melewati di suatu tempat, terus melihat taman surga, bersenanglah kamu. Ya artinya masuklah kamu, bergabunglah kamu ke taman surga itu. Kata Nabi, terus para sahabat bertanya, qalu, berarti sahabat ini banyak, lebih dari satu, bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wa mariyadul jannah, apa itu taman surga? Di dunia kok ada taman surga? Seperti begitu kalau bahasa kita. Kata Nabi, qala majalisul ilmi, itu tempat ilmu, tempat belajar ilmu, masjid, madrasah, majelis taklim, surau yang dipakai belajar ilmu, ngaji. Ngaji apa? Ya ngaji kitab. Ngaji apa? Ngaji Quran. Ngaji apa? Yasinan. Ngaji apa? Tawasulan. Sama saja itu. Entoh intinya yang dibacakan adalah Al-Quran dan nasihat-nasihat agama. Itulah yang dimaksud oleh Nabi adalah taman surga. Jadi kalau kita menemukan khilaqoh, halakoh seperti itu, riungan seperti itu, kita nggak usah diundang, kita mampir masuk. Seperti itu adalah perintah dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan guru besar, ya guru besar ahli sufi, ulama dunia, almarhum Hadrat Ang Nuh Abdul Haq Nuh Bentur Cianjur, beliau telah bersabda berbahasa Sunda kan, berdak lamun aya yasinan tawasulan teu kudu diondang arasup kadinya. Kalau bahasa Indonesia, anak-anak kalau ketemu dengan riungan-riungan pengajian, tawasulan, yasinan, masuk aja ke situ, nggak usah diundang, jangan lewat, seperti itu. Oh, jadi memang ini sesuai dengan hadis Nabi. Nabi memang memerintahkan kepada kita, masuklah, bergabunglah kita ke situ. Itu oleh karena itu, intinya apa? Artinya apa? Ya artinya intinya kita harus benar-benar senang untuk mengaji, mengikuti pengajian, tausiahan, yasinan, tawasulan, dan pembahasan-pembahasan agama. Entoh itulah oleh Nabi bahkan dinamakan taman surga. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tuh, sekarang kalau pakai langsung ke acara inti ya. Ke acara inti yaitu kalau kita ingin mengenal alam jin, bukan cuma hanya jin-jin saja nama, tapi nggak mengerti, nggak tahu seperti apa sih itu. Gitu. Ya semoga kita diberi oleh Allah. Gitu. Kalau kita nggak diberi ya namanya juga kita berdoa. Namanya berdoa diberi dan tidak itu prerogatif Allah. Tapi semoga dan insya Allah diberi. Insya Allah. Seperti itu. Jadi pertama tulis doa hadratnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim ila hadratin nabiyina nabil mustafa sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'i malaikati lahil muqarrabin al-uluwiyati wa sufliyah khususan hadrati malak Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ajrail wa Munkar wa Nakir wa Raqib wa Atid wa Malik wa Ridwan alaihimu salatu wassalam syai'ulillahi lahumul Fatihah. Wa ila hadrati sayyidatina Khadijatul Kubra al-Batuli wa ila hadrati sayyidatina Fatimah Tajar binti Rasulillah wa ila hadrati sayyidina Hasan al-Husain wa ummihima al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'i ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khususan ila khulafai rasyidin al-arba'ah Abi Bakar, Umar, Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati li tharatil mubasyarati bil jannati. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'i awliya illahi ta'ala fil masyariq wal maghrib khususan hadrati sultanil awliya wa qutbil gauthi wa muhisunati wadin imamina wa qudwatina wa sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qadasallahu sirruhu. Al-Fatihah.
Wal hadrati jami' ulama illahi ta'ala fil masyriq wal maghrib wa khususan ila hadrati Syekh Ustadi Sayyid Aslamil Afghanistan, khususan hadrati Syekh Ustadi man ajazani hadza wa khususan ila hadrati abi wa ummi syai'uli lahilumul Fatihah. Jadi setiap kita mengatakan Al-Fatihah jangan lupa kita harus membaca surah Al-Fatihah, yaitu dari alhamdulillah sampai waladhdallin. Terus apa yang diwirid? Yang diwiridnya adalah baca surat Fatihah 1160 Fatihah ayat kursi 7. Ini dibacanya dari jam 12 malam ke sana. Terus baca setiap habis sembahyang fardu Fatihah 125 ya, alhamdulillah sampai waladhdallin 125, surat Al-Ikhlas 100 ya. Surat Al-Ikhlas 100. Terus kalau habis sembahyang subuh ditambah Asmaul Husna 1. Asmaul Husna 1. Terus tiap malam Jumat baca surah Yasin 41 kali. Tuh, ini kita puasa 41 hari. Kita terus seperti ini. Nanti kalau sudah 41 hari ya kita udah cukup kita baca satu-satu aja. Tidak setiap waktu, cukup habis subuh aja. Semua satu-satu seperti itu. Ini insya Allah kalau kita amalkan, kita kerjakan, kita diberi oleh Allah bisa mengetahui alam gaib. Seperti apa? Ya kadang-kadang kita lagi jalan seperti itu, tanpa dibaca itu ayat-ayat yang tadi, tanpa dibaca. Ya kita kadang-kadang lagi jalan, bray, kita itu ada di alam jin. Apa kita kok ada di perkampungan? Oh, kok aneh, kok bisa begini? Kita bisa bertemu dengan jin-jin apa kita ngobrol-ngobrol. Ya, pas begitu kita berai lagi, oh alam seperti tadi kita kalau kita lagi di kebun, kalau kita lagi di mana lah tempat ya ke tempat asal lagi seperti itu. Jadi kita mengetahui ini bukan hal mustahil. Jangan kita bilang kalau orang mengamalkan ini ingin tahu alam jin ini adalah kekurangan kerjaan, enggak usah begitulah. Enggak usah begitu, kita saling menghormati saja kita. Entoh kita adalah semua sahabat, kita semua saudara. Lebih baik kita ya kalau kita memang tidak senang ke situ ya udah. Kalau orang ada yang senang ke situ ya biarkan saja seperti itu. Kita saling menghormati saja, saling menghargai saja, dan kita saling memuliakan saja. Entoh itu semua adalah perintah ajaran kita agama Islam seperti itu. Ini Al-Fakir dijajakan ini kepada siapapun. Andai tolan saudara kenalan ya yang menemukan video Al-Fakir, silakan amalkan. Dan kalau mau mengamalkan silakan ucapan qabilatu dan kasih tahu Al-Fakir. Satu. Dan Al-Fakir ya sudah Al-Fakir bicarakan tadilah. Yang tidak senang ke seperti ini ya jangan bicara macam-macam lah maksudnya. Jangan bicara macam-macam ya, terkecuali kalau mau memberi masukan ya berikut dengan keterangan hadis Qur'annya, ayat Al-Qur'an, hadis, misalkan apa? As-sunnah, khobar, terus misalkan athar, lengkaplah. Mau memberi nasihat ke Al-Fakir tentang hal itu ya Al-Fakir terima. Tapi kalau menyalah-nyalahkan ya udahlah kita berhentikan seperti itu. Entoh kenapa? Karena kita semua tidak ada yang pintar. Allah memberi ilmu kepada kita hanya sedikit-sedikit aja semua juga. Apalagi Al-Fakir orang yang sangat bodoh lah seperti itu. Jadi tapi Al-Fakir cinta persatuan. Al-Fakir mendambakan kesatuan dan mendambakan kita saling menghargai lah. Untuk apa? Ya untuk kita bisa benar-benar melaksanakan, mengaplikasikan perintah Allah dan Rasulnya terhadap kita, yaitu agama Islam. Islam harus bisa saling rekat, saling merangkul. Jangankan sesama agama kita, sesama beda agama pun Islam
harus bisa merangkul, harus bisa merekat. Salahkah ini seperti ini? Tidak. Coba kita baca hadis-hadis Nabi. Yang benar lah maksudnya. Apakah ada larangan kita untuk kenal dengan orang selain Islam? Atau apakah ada perintah bahwa kita harus tidak baik dengan beda agama? Enggak ada. Justru semua keterangan di dalam semua keterangan agama di alam Al-Quran, hadis, ijma, qiyas ataupun apapun itulah, semuanya justru kita mengarahkan, menyuruh kita untuk toleransi lah, saling menghargai seperti itu. Ya walaupun dalam toleransi jangan kebablasan ya betul, tapi yang kebablasan itu yang seperti apa? Seperti itu. Jadi intinya ayolah kita hidup tentram lah, hidup tentram. Maksudnya kita tidak mau dihujat, orang lain pun sama. Kita tidak mau dihina, orang lain pun sama. Kita tidak mau disesatkan, orang lain pun sama. Kita tidak mau ditolol-tololkan, orang lain pun sama. Ya kita menghargai orang lain, ya pada hakikatnya kita menghargai diri sendirilah. Memuliakan, menghormati orang lain pada dasarnya diri kita yang dihormati, yang dimuliakan oleh kita. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi hanya inilah yang Al-Fakir bisa bagi dan ijazahkan. Semoga bermanfaat, insya Allah. Bermanfaat kalau Allah mengizinkan, kalau Allah menghendaki, insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekian demikian, dan Al-Fakir sarankan yang baru menemukan channel Al-Fakir, jangan lupa untuk subscribe ya, like, juga komen ya, komen baiklah, musyawarah mudzakarah, saling menasihati kita semua bodoh kok tuh. Tapi Al-Fakir sekali lagi ya, Al-Fakir sangat mohon maaf kalau ada kata-kata Al-Fakir yang menyinggung perasaan, yang menyengat, yang menyerempet rasanya lah gitu. Tapi Al-Fakir sama sekali tidak ada Al-Fakir arah ke situ. Al-Fakir hanyalah ngobrol biasa. Entah kalau ada kata-kata yang tidak enak, yang menyinggung, yang menyengat, yaitu Al-Fakir tidak niat ke situ. Itu hanyalah dari kebodohan Al-Fakir dalam menyusun kata-kata dalam bicara. Al-Fakir tidak sepandai orang-orang yang ahli ceramah seperti itu. Jadi oleh karena itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ala aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.